The Revenge, bagian 11, Red 21 plus oleh Neng Neng. Ting! Ponsel yang berada dalam genggaman Kiara berbunyi. Segera menggeser layar, Kiara membaca pesan yang sampai di ponselnya. Kia, malam ini berdandanlah. Aku akan mengajakmu keluar rumah. Lagi-lagi kening Kiara berkerut. Akhir-akhir ini, sikap Andra berubah terlalu signifikan, membuat Kiara merasa curiga, merasa ragu, dan merasa takut atas perubahan sikap Andra padanya. Kita mau kemana, Mas? Kiara membalas pesan dari Andra dengan tangan sedikit bergetar. Sisi lain dari sifat perempuan Kiara muncul. Dia merasa malu juga berdebar, kala pria yang begitu dikaguminya mengajaknya keluar rumah. Apalagi menyuruhnya berdandan. Seketika, pikiran liar merasuki pikiran Kiara. Tersenyum sendiri menatap ikan warna-warni yang sedari tadi terus warawiri. Kiara berulang kali menarik napas panjang untuk menghilangkan kegugupannya. Untuk pertama kalinya, ada pria yang mau mengajaknya pergi keluar rumah. Ini sungguh membuat Kiara gugup. Bersiaplah. Hanya itu balasan dari Andra, membuat Kiara kembali dirongrong oleh rasa penasaran. Namun tak ingin mengecewakan Andra, gadis itu segera berlari menuju kamarnya. Waktu sudah menunjukkan sore hari, tapi Kiara belum memiliki persiapan apapun. Segera dia meruntuki ajakan Andra. Kenapa harus mendadak sih? Kiara terus mengacak-acak lemari pakaiannya, merasa jika semua baju bermerek tersebut tidak layak dipakainya untuk memenuhi ajakan Andra nanti malam. Apa aku harus membeli baju baru? Atau aku juga pergi ke salon? Oh, tidak. Kiara bukan sepenuhnya perempuan feminin yang pandai berdandan. Kiara hanya gadis biasa yang selalu memprioritaskan titah sang nyonya. Seluruh masa remajanya dihabiskan untuk belajar dan belajar. Kiara tidak terlalu peduli soal kecantikan wajahnya. Dan sekarang, gadis itu merutuki kebodohannya. Harusnya aku belajar kelas kecantikan juga. Kenapa waktu itu aku malah memilih kelas bela diri? Kiara bodoh. Berulang kali Kiara mengetuk kepalanya dengan ulatan tangannya. Au, sakit. Kiara mengiringi sendiri. Lalu selanjutnya dia mengumamkan banyak kata, merutuki kebodohannya sendiri. Pukul 7:15, tapi orang yang ditunggu belum juga menunjukkan batang hidungnya. Dengan gelisah, Kiara bolak-balik di depan pintu kamarnya, berharap orang yang ditunggunya akan segera mengetuk pintu. Kemana Mas Andra? Harusnya dia sudah datang bukan? Gumamnya dengan gelisah. Sesekali, netra Kiara menatap jam tangan yang melingkar di pergelangan tangan kirinya. Kembali ke hadapan cermin besar yang terletak di ujung ruangan kamarnya. Kiara sekali lagi menelisik penampilannya, berbekal dandanan yang dia contek dari tutorial di mesin pencarian. Kiara merasa begitu pede malam ini, meski sedikit cemas, masih saja terselip di hatinya. Baju dengan brand ternama juga sudah melekat cantik di tubuh mungilnya. Percayalah, Kiara bahkan sudah cantik meski tidak berdandan sekalipun. Tok tok tok. Kiara segera terperanjat, berlari menuju pintu kamarnya, berharap orang yang mengetuk pintu adalah orang yang tengah ditunggunya. Kriet. Pintu terbuka, namun hanya kecewa yang didapat oleh Kiara. Nona Kia sudah ditunggu untuk makan malam oleh Nyonya Besar. Terlihat seorang pelayan tengah membungkukkan tubuhnya memberitahu Kiara. Kiara menarik napas panjang. Dengan kecewa, gadis itu kembali mengganti bajunya, lalu berjalan menuju ruang makan. Rencana indah yang sudah diangankannya malam ini bersama Andra terpaksa harus dikuburnya dalam-dalam. Sia-sia sudah dia berdandan berjam-jam hanya ingin terlihat cantik oleh Andra. Kenapa Mas Andra bohong? Rutuk Kiara dalam hati. Acara makan malam di malam ini sama seperti malam-malam sebelumnya. Tidak ada kehangatan sama sekali. Tidak ada saling bertukar canda, tawa, ataupun cerita. Kiara sudah biasa dengan suasana ini. Gadis itu pun ikut terdiam menikmati makan malamnya dalam hening. Dengan perasaan hati dongkol karena Andra tidak menepati janjinya. Bahkan hingga pukul 8 malam dan makan malam di rumah besar ini sudah selesai. Andra tidak memberinya kabar sama sekali.
Waktu menunjukkan pukul 11 malam, namun Kiara masih saja terjaga. Tiba-tiba saja netranya sama sekali tidak bisa terpejam. Rasanya merindukan tepukan halus juga nyanyian merdu yang kemarin sempat dilantunkan Andra. Gadis itu merasa gelisah karena Andra bahkan tidak bisa dihubungi. Mas Andra kemana? Tiba-tiba saja gadis itu merindukan sosok Andra yang beberapa hari terakhir selalu membuatnya terpana akan sikap manisnya. Dor, dor, dor. Kiara terperanjat kala mendengar gedoran pintu yang teramat keras. Kiara menajamkan pendengarannya. Lalu sejurus kemudian netranya menangkap sebuah keributan di ruang tengah. Tuan muda, Anda kenapa? Terlihat beberapa pelayan tengah berkeliling menatap Andra dengan tatapan takut-takut. Kepala mereka tertunduk sementara tangan saling menyikut dengan temannya. Merasa bingung akan apa yang harus mereka lakukan, sementara Andra terlihat begitu kacau. Bajunya acak-acakan, matanya merah, tubuhnya sempoyongan, dan sesekali Andra terdengar meracau tidak jelas. Mas Andra, Kiara terbelalak melihat keadaan Andra. Sedari tadi tidak bisa dihubungi, ternyata Andra malah pulang dalam keadaan mabuk. Nona Kia, pelayan tersebut menatap Kiara yang berada tepat di belakang mereka. Segera mereka mengurai tempat untuk memberi Kiara ruang untuk mendekati Andra. Mas Andra, mabuk? Tanya Kiara mendekati Andra, memegang tangannya lembut, lalu menatap mata Andra yang mengeluarkan lelehannya. Andra terlihat begitu terluka, sorot matanya menyeratkan kesedihan. Aku tidak mabuk, aku hanya rindu. Racaunya dengan suara terbata. Sesekali dia terbahak, lalu air matanya kembali menetes. Jadi sesungguhnya, sekacau apa Andra ini? Dan apa pula yang membuat Andra terlihat begitu hancur? Pikiran Kiara bertanya-tanya. Rindu? Tanya Kiara menatap Andra yang berusaha berjalan dengan sempoyongan. Sementara para pelayan sudah membubarkan diri atas perintah Kiara. Rindu. Andra mencengkram erat bahu Kiara, menatap Kiara tajam dengan tatapan kecewa yang tersirat di dalamnya. Rindu siapa? Tanya Kiara bingung. Rindu kamu tentu saja. Tubuh Andra limbung, lalu terhuyung tepat mengenai tubuh Kiara yang sudah bersiap menangkap tubuh Andra. Aku? Tanya Kiara dengan senyuman tertahan. Mungkinkah Andra merasa bersalah karena tadi tidak jadi mengajaknya pergi? Bahkan, Andra tidak mengabarinya sama sekali. Rindu kamu. Net. Bruk. Kiara melepaskan tubuh limbung Andra dari papahannya. Merasa didustai, ternyata Andra tidak berasa bersalah sama sekali pada Kiara. Dan malah mabuk-mabukan karena merindukan mendiang istrinya. Lantas, kenapa Andra memintanya berdandan cantik dan mengajaknya keluar rumah? Tidak tahukah Andra jika ajakannya itu membuat hati Kiara melayang? Rindu. Hiks. Andra menangis sesenggukan, membuat batin Kiara kembali tersayat perih. Semua ini salahku. Tanpa sengaja, aku yang telah menghancurkan hidupmu, Mas Andra. Tanpa sengaja, akulah yang melenyapkannya. Batin Kiara berteriak, tidak bisa melihat Andra terluka dan bersedih. Maafkan aku. Kiara berjongkok mengusap air mata Andra yang masih berderai. Aku bantu Mas Andra ke kamar. Kiara memapah tubuh Andra menuju lantai 2, di mana kamar Andra berada. Berjalan terseok-seok, Kiara cukup kesulitan memapah tubuh Andra yang tinggi besar. Berjalan dalam keremangan, karena sebagian lampu rumah sudah dimatikan. Kiara dengan sabar membantu Andra. Tanpa mereka sadari, sedari tadi ada 2 pasang mata yang tengah memperhatikan mereka.